Teman-teman, pernah dengar istilah pertobatan ekologis? Kedengarannya mungkin berat ya, tapi intinya tuh simpel banget. Gimana cara kita mengubah rasa peduli kita sama bumi jadi aksi nyata yang kreatif? Nah, di sini kita mau ngobrolin soal gimana sebuah ide besar kayak ekonomi sirkular ternyata bisa kita mulai dari hal-hal yang dekat banget sama kita. Oke, kita mulai dari analogi yang sederhana dan kayaknya kita semua pernah lihat deh. Ya kan, orang tua yang beliin baju buat anaknya ukurannya dilebihin dikit. Kenapa? Biar awet, biar bisa dipakai lebih lama. Nah, mindset memperpanjang masa pakai ini dia jantung dari obrolan kita kali ini. Dan ternyata loh, tindakan super simple mikirin masa depan kayak gitu, itu tuh intinya dari sebuah gagasan yang jauh lebih besar, ekonomi sirkuler. Jadi ini bukan lagi cuma soal hemat uang ya, tapi ini soal pola pikir. Pola pikir buat merawat dan tanggung jawab sama semua yang kita punya. Nah, yang menarik nih, ide supermodern ini ternyata punya akar spiritual yang dalam banget. Akarnya bisa kita temukan di sebuah cerita kuno, sebuah perumpamaan yang wow, ternyata pas banget sama tantangan kita sekarang. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ceritanya ini dari perumpamaan talenta. Jadi ada seorang tuan yang mau pergi jauh dan dia nitipin hartanya, disebut talenta, ke 3 hambanya. Simpel kan? Ada yang ngasih, ada yang nerima. Dan ada anugerah yang ya nggak bisa dipisahin dari tanggung jawab. Terus apa yang mereka lakuin dengan talenta itu? Nah, di sini ceritanya jadi seru. 2 hamba yang pertama, mereka gerak cepat. Mereka puter tuh talenta, dan nilainya jadi berlipat ganda. Keren. Tapi hamba yang ketiga, dia malah takut. Talentanya dikubur, disembunyiin. Gak diapa-apain sama sekali. Dan inilah hasilnya pas tuannya pulang. Si tuan ini memuji hamba yang aktif dan setia. Dengerin deh kutipannya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi poinnya bukan soal seberapa banyak talentanya, tapi soal kesetiaan buat mengelola secara aktif apa yang udah dipercayakan ke kita. Nah, dari sini muncul satu pertanyaan yang jelek banget. Gimana kalau talenta terbesar yang dipercayakan ke kita semua adalah bumi ini? Bukan lagi soal milik kita yang bisa dieksploitasi sesuka hati, tapi sebagai karunia yang wajib, kudu kita kelola dan kembangkan bareng-bareng. Oke, pertanyaan tadi itu jembatan yang pas banget. Kita pindah dari kenapa ini penting ke, oke, terus kita harus ngapain? Kalau bumi ini talenta kita, gimana dong cara ngelolanya? Nah, jawabannya ada di konsep yang namanya ekonomi sirkular. Biar paham apa itu ekonomi sirkuler, kita harus lihat dulu lawannya, sistem yang kita pakai sekarang, yaitu ekonomi linier. Modelnya tuh ambil buat buang, simple. Ambil bahan baku dari alam, buat jadi barang, kita pakai, terus ya udah buang. Jalan lurus, satu arah, ujung-ujungnya TPA, tumpukan sampah. Nah, ekonomi sirkular ini nawarin jalan yang beda banget. Bukan jalan lurus, tapi lingkaran, looping terus. Tujuannya supaya barang dan bahan baku itu terus-terusan muter selama mungkin. Dipakai lagi, dibenerin, didaur ulang sampai idealnya nggak ada lagi yang namanya sampah. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Jelas banget kan? Jalur linear itu mandek dibuang. Selesai, tapi lihat jalur sirkular. Setelah pakai, perjalanannya masih panjang. Ada pakai ulang, ada perbaiki, dan terakhir daur ulang. Ini bukan lagi soal ngebuang, tapi soal nanya, barang ini bisa diapain lagi ya? Nah, disitulah letak perubahan mindsetnya. Oke, ini semua kedengarannya keren ya sebagai teori. Tapi praktiknya gimana? Ada nggak sih contoh nyatanya? Ada dong, dan ini dari Indonesia. Super inspiratif, yuk kita bahas kisah minyak jelantah. Teman-teman tahu nggak, setiap tahun rumah tangga di Indonesia itu menghasilkan, coba tebak, 3 juta kiloliter minyak jelantah. 3 juta! Itu banyak banget loh. Coba bayangin aja, sebanyak apa itu kalau dikumpulin? Dan sayangnya kebanyakan minyak jelantah ini dibuang gitu aja. Ke selokan, ke tanah, akhirnya jadi polusi. Tapi, di tengah masalah ini ada perusahaan keren namanya Novalium yang ngelihatnya beda. Buat mereka, ini bukan sampah. Ini peluang. Ini harta karun. Caranya tuh brilian tapi simple. 1. Warga ngumpulin minyak jelantah di rumah. 2. Mereka setor ke sebuah kotak pintar namanya U-Collect. Nah, yang ketiga ini bagian magicnya. Minyak jelantah itu diolah jadi bioaftur, bahan bakar pesawat yang ramah lingkungan. Iya, beneran, sampah dari dapur kita bisa nerbangin pesawat. Keren banget kan? Kisah Novalium ini jadi bukti nyata kalau perubahan itu mungkin banget. Dan ini bukan cuma cerita tentang mereka ya. Ini tuh kayak undangan buat kita semua. Sekarang giliran kita untuk beraksi.
Nah, kita balik lagi nih ke perumpamaan di awal tadi. Pertanyaannya sekarang buat kita masing-masing, gimana caranya kita mulai mengembangkan talenta kita buat ngerawat planet ini? Tenang, gak usah bingung mau mulai dari mana. Anggap aja ini kayak menu aksi. Gak perlu dipesan semua kok. Pilih aja satu atau dua yang paling klik buat kamu. Mungkin mau mulai ngumpulin minyak jelantah kayak tadi, atau bikin kompos dari sisa dapur, atau ganti ke produk yang bisa dipakai ulang. Apapun itu, setiap langkah kecil itu berarti banget. Dan jangan lupa ya, setiap tindakan kecil yang kreatif ini, sekecil apapun, itu adalah potongan puzzle dari solusi yang jauh lebih besar. Setiap sampah yang kita putar lagi siklusnya, itu adalah satu langkah nyata buat bangun rumah kita bersama ini jadi tempat yang lebih baik dan berkelanjutan. Jadi, pada akhirnya, bumi ini adalah talenta kita bersama. Pertanyaannya bukan lagi, perlu nggak sih kita menjaganya? Tapi, siapkah kita untuk benar-benar mengembangkannya? Dan jawaban dari pertanyaan itu ada di tindakan kita masing-masing. Dimulai dari sekarang.